Halo Sobat Biba, selamat datang di bimbingan alumni UI. Pada video kali ini, kita akan membahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK SNBT yang pastinya akan membantu persiapan UTBK kamu. Sebelum kita mulai, ada baiknya kamu klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan video belajar lainnya. Gimana, udah siap? Let's go! Oke, kita sekarang masuk ke soal nomor 1. Jika diberikan input N sama dengan minus 6, manakah pernyataan berikut yang benar dengan menjalankan prosedur yang disajikan diagram? Jadi kita lihat ya, diagram alir di sini. Mulai, ya kita cari yang ada kata-kata mulai di sini ya. N adalah minus 6. Oke, itu diberikan dari soal ya. Jadi kalau kita mulai N sama dengan minus 6, apakah minus 6 itu lebih dari 0? Jawabannya tidak. Ya, berarti kenapa nggak lebih dari 0? Karena minus 6 itu negatif, ya kan? Jadi tidak, kita masuknya ke sini. Lalu kita definisikan, P adalah N kuadrat. P adalah minus 6 kuadrat, alias 36. Jadi sudah terdefinisi P-nya ya. Kemudian kita masuk ke Q, Q-nya didefinisikan lagi bahwa nilainya adalah P dibagi 4. Jadi Q adalah 36 dibagi 4, dan Q itu berarti nilainya 9. Oke. Jadi, di sini kemudian kita taruh bentuknya jajar genjang, itu tuh mirip kayak output, ya. Seperti halnya kayak gini nih, ini kan input ya. Jadi, jajar genjang itu identik dengan input atau output, gitu. Jadi, kita tahu bahwa ini adalah output. Jadi, outputnya adalah nilai N sama dengan minus 6, P-nya adalah 36, dan Q-nya adalah 9. Setelah kita tahu nilai masing-masing, kita bisa cek pernyataan masing-masing. Pernyataan satu dulu. Q bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu adalah bilangan-bilangan hasil kuadrat dari bilangan asli. Contoh, kayak misalkan 1. Kuadrat itu kan adalah 1 ya. Jadi 1 itu adalah bilangan kuadrat. 2 kuadrat itu adalah 4. 4 itu adalah bilangan kuadrat. 3 kuadrat itu adalah 9. Jadi 9 itu adalah bilangan kuadrat juga. Jadi kalau kita cek Q-nya kan adalah 9. 9 itu bilangan kuadrat juga kan. Jadi ini pernyataan yang benar. Apakah Q bilangan genap? 9 itu bukan bilangan genap, tapi bilangan ganjil. Jadi kita hapus. Kita coret, kita salahkan gitu ya. Jadi 1 benar, 2 salah. 1 benar, 2 salah, artinya 2 yang salah. Itu berarti kita bisa coret. Ini harusnya ada 1 yang benar ya. Berarti gini. Ya udah, jawabannya berarti B. Hanya dengan mengunci 2 pernyataan aja kita udah dapat ya. Tapi kita lagi belajar, maka kita coba cek. Apakah benar P minus Q bilang ganjil? P-nya adalah 36, Q-nya adalah 9, 36 dikurangi 9 adalah 27. 27 itu bilang ganjil, jadi ini pernyataan yang benar. Kemudian P plus N atau 36 ditambah minus 6 dibagi dengan Q, Q-nya 9 ya. Apakah benar bahwa dia lebih dari 4? Kita cek dulu ya. Ini 30 dibagi 9. Dan pastinya lebih kecil daripada 4 justru ya, harusnya ya. Jadi ini pernyataan yang salah. Jadi terbukti ya bahwa jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah B. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 2. Di sini kita lihat ada suatu gambar garis lurus, kemudian ada sumbu X, ada sumbu Y, ada titik 2,3, ada 5,4, dan seterusnya ya. Bisa kamu lihat di gambar. Kita baca dulu soalnya. Jarak vertikal sembarang titik X0, Y0 ke garis L, Y sama dengan AX plus B didefinisikan sebagai ini. Oke. Sebagai contoh, jarak vertikal A dan B ke garis L pada gambar di atas berturut-turut adalah 2 dan 3. Jadi kamu bisa kebayang nggak nih? Kalau lihat dari gambarnya, pada apsis yang sama, lihat ya, pada apsis yang sama, kita mencari selisih antara ordinat titik dan ordinat titik di garis. Sini ya. Ini kan pasti kan apsisnya 2, juga. Apsisnya 2 juga ya. Kita tinggal masukin nilai X sama dengan 2 itu ke persamaan garis, kita dapatkan nilai ordinat dari garisnya. Jadi bahasa gampangnya, jarak vertikal itu
berbicara tentang selisih ordinat titik dan ordinat garis pada X yang sama ya. Pada X yang sama. Intinya gitu. Intinya gitu. Nah, kemudian kita diberikan rata-rata jarak vertikal titik ini, dan ini ke garis M yang persamaannya adalah seperti ini adalah gimana? Jadi yang ditanyakan adalah rata-rata jarak vertikal. Kalau kita bicara rata-rata itu adalah, kita sebut X gitu ya. Rata-rata jarak vertikal itu adalah X1 ditambah X2 ditambah X3 dibagi 3. Kenapa sampai 3? Karena memang titiknya ada 3. Jadi yang perlu kita cari tahu dulu adalah jarak titik ke garis vertikal ya. Jarak ini dan jarak ini. Jadi itu yang akan kita cek. Oke, karena di sini harus pada X yang sama, kita buat tabel deh. X-nya apa aja nih? X-nya adalah 0. Oke. Kemudian 1. Oke, kemudian 2. Kemudian kita tentukan nilai Y pada titik. Yang gampang dulu ya. Y titik ya tinggal masukin aja nih. Ini ada min 4 ya kan. Ini min 4 ya. Min 4, kita tulis di sini min 4. Kemudian 3. Kemudian di sini 4. Setelah kita tentukan itu, maka kita tentukan Y dari garis pada X yang sama ya. Kita gunakan rumus ini. Y sama dengan 2X min 1. Jadi, kamu tinggal ganti aja nih X-nya dengan yang ada di sini. Kalau misalkan 0, ya udah ganti X-nya dengan 0. Coba kita hitung ya. Y sama dengan 2 dikali 0 min 1. 0 min 1 adalah min 1. Jadi kita tulis di sini min 1. Dengan prinsip yang sama, kita ganti X-nya dengan 1. Y sama dengan 2 dikali 1 min 1. Kita akan dapatkan 2 min 1 itu adalah 1. Oke. Kemudian, ketika X-nya sama 2. 2 kali 2, 4. 4 min 1 adalah 3. Baru sekarang kita cari selisihnya. Selisih. Yang namanya selisih, yang besar kurangi yang kecil. Di antara dua ini, yang besar adalah min 1. Jadi min 1 dikurangi min 4. Ya. Min 1 dikurangi min 4. Min ketemu min jadi plus ya. Atau sama aja min 1 tambah 4 adalah 3. Kemudian 3 dikurangi 1, yaitu 2. Lalu 4 dikurangi 3, itu adalah 1. Oke? Jadi rata-ratanya itu adalah 3 ditambah 2 ditambah 1 dibagi 3. Di mana total pembilangnya adalah 3 ditambah 2, 5. 5 tambah 1, 6. 6 dibagi 3 adalah 2. Jadi rata-rata jarak vertikal adalah 2. Jawabannya adalah yang C, ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Barisan bilangan real A1, A2, dan seterusnya memenuhi persamaan sebagai berikut. Jadi ini AN plus 1 sama dengan 2 min 5 AN. Gitu ya. Sebagai contoh nih, gimana sih caranya kita menggunakan persamaan ini? Misalkan kita masukkan N sama dengan 1. Misalkan ya. Itu artinya A1 tambah 1 sama dengan 2 min 5 A1. Jadi A2 sama dengan 2 min 5 A1. Jadi bahasa gampangnya, suku setelahnya itu adalah 2 dikurangi 5 kali lipat dari suku sebelumnya. Oke? Seperti ini contohnya ya. Untuk setiap bilangan asli N, dan A4 itu minus 8. Berapakah banyaknya dari 4 pernyataan berikut yang bernilai benar berdasarkan informasi di atas? Sekarang kita cek dulu nilai A3. Oke? Jadi kalau A3 berarti yang diketahui kan ini nilai setelahnya ya. A4-nya kita tahu. Berarti ibaratnya tuh kita tahu AN plus 1-nya. Sekarang kita cari AN-nya berapa gitu. Kita masukkan di sini saat N sama dengan 3. Maka A4 sama dengan 2 min 5 A3. Di soal kita tahu bahwa A4 adalah minus 8, 2 min 5 A3. Kita cuma lihat dari sini aja nih, kita udah
bisa menghitung bahwa 2-nya pindah ke ruas kiri ya. Jadi min 8 dikurangi 2 itu adalah min 10 min 5A3. Sehingga kita akan dapatkan A3 adalah min 10 dibagi minus 5. Dan itu adalah 2. Oke, dan 2 merupakan bilangan bulat. Jadi pernyataan 1 benar. Oke. Sekarang kita cek apakah A5 sama dengan minus 38. Oke. Jadi kalau kita tahu A4-nya berarti A5 itu di depannya ya. Jadi kita ambil saat N adalah 4. Maka A5 sama dengan 2 min 5A4. 2 minus 5, A4-nya adalah minus 8. Jadi 2 dikali minus itu hasilnya positif 40 ya. Jadi kita akan dapatkan 42. Oke. A5-nya adalah 42. Jadi bukan minus 38 ya. Jadi pernyataan ini salah. Kemudian A2024 merupakan bilangan negatif. Benar nggak tuh? Sekarang kita bisa periksa ya. Ini kan kalau untuk N3. Kita coba A3, kemudian ada A4, kemudian ada A5, di mana kita tadi sudah berhasil mendapatkan nilai A3 adalah 2, kemudian A4 dari soal adalah minus 8, kemudian A5 adalah 42. Kita juga bisa ngecek nih, A6-nya itu gimana sih? Kita cek dulu ya. Karena kita melihat pattern, atau kita melihat pola, bahwa ini sepertinya positif, negatif gitu ya. Cuma kita pastikan dulu. A6 itu adalah ketika N-nya 5. A6 sama dengan 2 minus 5 dikali A5. 2 minus 5 dikali 42. Ya, nilainya ini akan negatif nih, pasti nih. Karena ini besar sekali, pengurangnya besar sekali. Jadi nilainya bakal negatif. Jadi kita udah confirm ya, bahwa ini memang bentuknya positif, negatif gitu. Dimana setiap ganjil, dia positif. Dan setiap genap, dia negatif. Setiap suku genap, nilainya negatif. Dan A2024 itu genap. Berarti dia akan bernilai negatif. Jadi pernyataan ini benar. Oke? Nah, kemudian kita mau menghitung A43 minus A40 merupakan kelipatan 5. Oke, kita akan cek dulu nih. Kita lihat ya, A43 itu sama dengan 2 dikurangi 5A42. Oke. Kemudian A40 adalah 2 dikurangi 5 dikali A39. Ya, suku sebelumnya. Sebelumnya dari 40 adalah 39. Ketika kita kurangi, maka hasilnya 2 minus 2 habis. Min 5 A42 ditambah 5 A39. Kenapa ditambah? Karena minus ketemu minus, jadi plus. Atau bisa kita tulis 5 A39 ya, dikurang A42. Gitu ya. Jadi kita lihat ya, bahwa ini kan akan bilangan bulat. Bilangan bulat dikali 5 hasilnya suatu bilangan kelipatan 5. Jadi pernyataan ini benar juga. Jadi untuk soal ini, pernyataan yang benar ada di nomor 1, 3, dan 4. Berarti banyaknya ada 3 pernyataan ya. Jadi jawabannya adalah delta. Seperti itu. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Diberikan persamaan sebagai berikut. Oke, kamu mungkin lihat ini, wah ini soalnya kelihatannya gampang nih. Tapi sebenarnya yang dikejar itu adalah waktu. Usahakan kamu ngerjain soal ini tuh dalam waktu 10 detik misalkan ya, atau 15 detik dan seterusnya. Intinya, selain benar, kamu juga harus bisa mengerjakan dengan cepat di UTBK nanti ya. Oke. Diberikan persamaan 6 ditambah akar 16 dibagi 2 ditambah Y sama dengan 11. Jadi kita dahulukan dulu operasi perkalian dan pembagian. Seperti operasi ini. Tentu ini harus diprioritaskan ya. Akar 16 itu adalah 4. Ya. Positif 4 ya, bukan negatif 4. Atau ada nggak sih kemungkinan negatif 4? Enggak. Karena nilai dari akar itu pasti positif. Jadi akar 16 sama dengan 4 berarti 6 ditambah 4 dibagi 2, kita buat tulisannya begini, ditambah Y sama dengan 11. Oke? 6 ditambah 4 dibagi 2 adalah 2, ditambah Y sama dengan 11, 6 tambah 2 adalah 8.
Berarti Y adalah 11 dikurangi 8. Hasilnya adalah 3, ya. Jadi jawaban untuk soal ini adalah D, 3. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, soal nomor 5. Sebuah balok dengan perbandingan panjang lebar tinggi 2:1:1 dengan luas permukaan 250 cm persegi, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Oke, kita lihat pernyataan pertama dulu nih. Panjang balok tersebut adalah 5 cm. Benar nggak? Nah, kita lihat ya, di sini tuh adalah perbandingan. Perbandingan itu bukan nilai yang sebenarnya. Bukan berarti, wah ini panjangnya 2, lebarnya 1, tingginya 1. Nggak kayak gitu ya. Tetapi kita bisa menggunakan data ini untuk mendekati nilai yang sebenarnya. Nilai panjang yang sebenarnya, lebar yang sebenarnya, dan seterusnya. Dengan cara apa? Dengan cara kita kalikan dengan X. Jadi ini 2X, ini adalah nilai yang sebenarnya. Ini X, ini X. Begitu ya. Kemudian kita tahu bahwa luas permukaannya 250 cm persegi. Kita ingat kembali apa rumus luas permukaan. 2 dikali panjang kali lebar, ditambah panjang kali tinggi, ditambah lebar kali tinggi, gitu kan ya. Itu adalah rumus luas permukaan, dan besarnya 250. Oke, kita tinggal masukkan aja nilai-nilai masing-masing. Panjangnya itu adalah 2X, lebarnya adalah X. Ya, kita tinggal masukin aja. T-nya adalah X, lebarnya adalah X, dikali X. Sehingga bisa kita tulis di sini 2X kuadrat, ditambah 2X kuadrat, ditambah X kuadrat. Oke? Kemudian 2X kuadrat tambah 2X kuadrat tambah X kuadrat itu adalah totalnya 2 tambah 2 tambah 1, itu 5X kuadrat. 2 dikali 5 adalah 10, kita tulis ini 10X kuadrat, sama dengan 250, maka X kuadrat adalah 250 dibagi 10, itu adalah 25. Sehingga X adalah akar dari 25, yang hasilnya 5. Begitu ya. Sehingga kita berhasil mendapatkan nilai yang sebenarnya itu adalah 2X, misalkan 2 kali 5, yaitu 10, kemudian 5, kemudian 5. Oke? Jadi kalau dikatakan panjang baloknya adalah 5 cm, itu adalah pernyataan yang salah. Harusnya adalah 10 cm. Oke? Kemudian volume baloknya apakah 250? Kita ingat lagi ya, apa rumus volume balok? Rumus daripada volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Tadi kita sudah dapat nilai asli panjang, lebar, tinggi. Berarti kita tinggal masukkan saja 10 dikali 5 dikali 5. Itu 250. Oke? Jadi benar ya pernyataan ini, dan kita lihat juga satuannya cm kubik, berarti ini pernyataan yang benar. Kemudian pernyataan terakhir. Dapat memuat sebuah tabung berdiameter 10 cm dan tinggi 12 cm. Ini impossible ya. Kenapa? Karena yang pertama diameternya 10 cm. Jadi dia harus mengambil panjang ya. Diameternya itu harus sama. Tetapi ada masalah di bagian sininya. Lebar atau tingginya itu harus 10 cm. Sementara ini kita punya 5 cm. Udah gitu, tingginya 12 cm. Lebih tinggi lagi ya, lebih besar lagi. Sehingga ini nggak akan muat di dalam balok tersebut. Sehingga pernyataan yang ketiga ini adalah salah. Jadi, soal ini jawaban yang tepat adalah salah, benar, dan salah. Oke Sobat Bima, gimana nih? Udah mulai paham kan? Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih komen di bawah. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.